لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Gembirakanlah hamba-hambaku wahai Muhammad, mereka yang mendengarkan perkataan dengan baik dan mengikuti seluruh urusan-urusan yang baik. Kemudian dalam surat Hud Allah juga berfirman memberikan penjelasan kepada Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu tatkala istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam didatangi oleh malaikat Jibril, ya, disampaikan bahwa kaum Hud yang ada di kampung sebelah itu akan segera diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan ketika istri dari Nabi Ibrahim itu mendengarkan penjelasan dari Jibril alaihi salatu wassalam, fadhahikat, lantas ia tertawa, tersenyum. Senyumnya itu menunjukkan betapa kegembiraan di dalam hati, betapa Allah Subhanahu wa taala memenangkan hamba-hambanya yang saleh dan menghukum mereka-mereka yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi hadiah kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim itu, lantas diberitahukan bahwa sebentar lagi dia akan mengandung, namanya Ishak. Dan di belakang hari Ishak itu akan menurunkan Nabi Yaqub. Itu tidak semata-mata, Sarah tidak semata-mata mendapatkan anugerah itu tanpa satu perbuatan amal saleh. Nah, di antara perbuatan amal salehnya adalah ia bergembira dengan adanya al-bisyarah,
atau pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Al-bisyarah ini adalah kegembiraan ini salah satu di antara muatan-muatan yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran itu diturunkan, muatan yang sangat menyenangkan pada manusia, terutama bangsa Arab, adalah mereka digembirakan dengan berita-berita yang akan datang, yang sifatnya berita-berita itu adalah kebahagiaannya di kemudian hari ataukah dalam waktu yang dekat. Ini yang dikatakan adalah al-bisyarah atau berita-berita gembira. Kemudian berita gembira ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembirakan istrinya Khadijah tentang kesejahteraan yang akan didapatkan oleh seorang yang teguh menjalankan agama, teguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam perjuangan menghadapi tantangan dan mensukseskan dakwah Islamiyah pada zaman itu. Basyara, di dalam salah satu hadis dikatakan basyara Khadijah radhiyallahu anha bibaitin min qasabin la sahabin wala nasabin. Ya, muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada istrinya Khadijah bahwa atas perjuangannya Allah akan membangunkan untuknya tempat tinggal di surga yang terdiri, rumah itu dibangun dari bahan yaitu mutiara dan berlian. Di dalamnya mereka tidak akan kesusahan dan mereka tidak akan payah. Nah, berita gembira seperti ini adalah memberikan semangat kepada orang-orang beriman dan memberikan harapan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dari hal yang diperintahkan oleh Allah sudah tergambar, tidak sia-sia, dan secara pasti kita akan dapatkan. Ini salah satu hal keistimewaan daripada berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, di mana separuh dari perjalanan hidup manusia di alam akhirat dan di masa depannya itu sudah terketahui dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran, bukan diprediksi tetapi diberitakan dengan ayat-ayatnya Allah. Kemudian pemberitaan ini juga atau penggembiraan di hati ini juga itu sangat perlu pada semua orang, pada kita semua, dan terutama kepada mereka yang baru saja keimanannya itu sadar atau baru saja masuk Islam. Tersebut seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As. Kita tahu sama-sama bahwa seorang Amr bin As pada masa jahiliyah wataknya kurang lebih dengan Umar bin Khattab pada masa jahiliyah, yaitu sangat membenci Islam, membenci Nabi, dan menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ia habisi. Ya. Maka tersebut di dalam cerita hadis di akhir hayat, yang kemudian akhir hayatnya ini Amr bin As masuk Islam, pada gilirannya akan masuk Islam dan menjadi pejuang Islam, dan di akhir hayatnya ia menyadari hal semua itu. Ya. Kita tahu Mesir, ya, kita tahu Mesir itu dulu adalah kekuasaan Muqawqis, adalah salah satu pecahan dari kerajaan Romawi Timur. Nah, yang membebaskan daerah itu dari penjajahan, ya, Muqawqis, penjajahan Romawi Timur, dan mengislamkan daerah itu adalah Amr bin As.
Akan tetapi dalam perjalanan kehidupannya ia menyadari bahwa ada yang saya kerjakan baik dan ada yang saya kerjakan buruk di dalam hidup ini. Maka di akhir hayatnya ia mengatakan begini, dahulu kala itu sewaktu saya masih jahiliyah, ini dalam cerita hadis yang sangat panjang, orang yang paling saya benci adalah Muhammad, dan aku menginginkan suatu saat saya bisa berjumpa dengannya dan aku habisi. Ia katakan seperti itu. Tetapi beberapa waktu yang lamanya, tiba-tiba saja hidayah Allah Subhanahu wa taala menyentuh hatiku dan aku masuk Islam. Berubahlah kondisi itu menjadi hal yang sangat mulia di hati dan ingin saya berjumpa dengannya. Dan ketika saya berjumpa dengannya, ia menjadi orang yang paling aku sukai di muka bumi ini. Lantas aku katakan, ya Muhammad, hai Muhammad, saya mau masuk Islam, walakin ashtaritu, tetapi saya memberikan syarat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maza tashtaritu?" Atau tashtaritu bimaza? Dengan apa kau mensyaratkan? Kemudian mengatakan, "Ay yaghfirallahu ma taqaddama li." Agar supaya syaratnya saya masuk Islam adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Amru, ala ta'lamu anna al-islama yahdumu ma kana qablahu?" Tidakkah kau tahu, hai Amru, bahwa Islam itu, ajaran Islam itu dan menganut Islam itu menghancurkan seluruh perbuatan dosa yang sebelumnya. Ya. Ama ta'lamu anna al-hijrata tahdumu ma kana fiha? Tidakkah kamu tahu bahwa dengan berhijrah bersamaku itu juga akan menghancurkan perbuatan-perbuatan buruk sebelumnya? Ama ta'lamu annal hajja yahdumu ma qablahu? Tidakkah kamu tahu bahwa melakukan ibadah haji juga adalah akan menghancurkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan? Nah, penjelasan Nabi ini adalah bagian dari al-bisyarah, adalah berita gembira kepada orang-orang yang memperbaharui keimanannya, yang memperbaharui janjinya. Oleh karena itu, di dalam dakwah Islamiyah adalah harus didepankan perkataan-perkataan yang menggembirakan, ya, kepada umat, kepada orang-orang yang baru saja bersemangat menjalankan agama ini, sebelum ia diperkenankan dengan ancaman-ancaman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Periode Mekah itu adalah digembirakan dulu, digembirakan. Nah, setelah mereka memahami jauh lebih dalam tentang nilai-nilai keimanan, barulah disampaikan bahwa sesungguhnya di sisi Allah juga ada azab, ada hal-hal yang menakutkan, yaitu apabila kita berbuat pelanggaran dan dosa, apalagi berbuat zalim kepada sesama manusia. Kemudian faidah daripada atau kegunaan daripada berita gembira ini, salah satu di antaranya adalah orang yang disampaikan, ya, berita gembira, ya, yang bersumber dari Al-Quran itu bersemangat dan berseri-seri wajahnya, ya. Wujuhu yawma izin nadhirah, ya, pada hari itu wajahnya berseri-seri, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian, hai umatku, ya, menyepelekan sesuatu
Sampai-sampai hal menyepelekan itu adalah berjumpa dengan saudaramu tidak dalam keadaan wajahmu tidak berseri-seri. Ya, artinya apabila al-bisyarah, berita gembira, penyampaian yang baik kita sampaikan kepada saudara kita, maka itu akan melahirkan wajah yang senang, yang berseri-seri, yang melahirkan kebahagiaan padanya. Dan Nabi SAW menyarankan agar di dalam setiap perilaku kita hendaknya mengedepankan akhlak mulia dan wajah yang berseri-seri. Dan Al-Quranul Karim menyampaikan kepada kita, di mana Allah memperingatkan Nabi, mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Hai Muhammad, seandainya kamu itu kasar dan bengis kepada sesama, maka orang-orang akan berlalu darimu. Sebagai penutup, bahwa salah satu daripada cara menjalankan kebenaran yang datang dari Allah, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, di samping kita bersungguh-sungguh menjalankannya dengan baik, dan di samping kita mendekatkan yang kurang-kurang pas kepada yang lebih baik lagi, maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wa absyiru, dan buatlah berita-berita gembira, ya. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minal jujah, dan hendaklah kalian meminta tolong pada hal-hal yang tidak dapat kalian kerjakan, dan berupaya mendapatkan kebajikan-kebajikan itu di waktu pagi dan petang, dan menggembirakan sesama. Wa absyiru. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.